Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Warga Kota Padang Sidempuan desak relokasi pemakaman COVID-19. Kejari Labuhan Batu hentikan penuntutan keadilan restoratif terhadap perkara ringan. Penderita tumor hidung di Serdang Bedagai butuh uluran tangan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, warga Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur, Kota Padang Sidempuan kembali meminta wali kota untuk merelokasi pemakaman jenazah COVID-19 dari wilayah mereka. Terbukti dari pengukuran yang dilakukan, jarak makam dengan pemukiman warga hanya 300 meter. Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Effendi Nasution bersama Dandim 0212 TS, Kapolres Padang Sidempuan bersama warga Desa Aik Bayur dan Sidit, Kamis siang melakukan pengukuran jarak antara pemukiman warga dengan lokasi pemakaman jenazah COVID-19. Dalam pengukuran ini, jarak makam dan pemukiman warga hanya 300 meter. Hal inilah yang membuat warga gerah. Sebab menurut warga, seharusnya berjarak 500 meter sesuai dengan prosedur tetap kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, warga Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur kerap melakukan penolakan jenazah COVID-19 dimakamkan di lokasi mereka. Selain tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Padang Sidempuan, jarak yang tidak memenuhi standar kesehatan pun menjadi alasan warga resah. Warga meyakini, jika Pemko Padang Sidempuan bersikeras terus melakukan pemakaman di daerah mereka, maka warga akan terjangkit COVID-19. Jangan ada dibuat di sini. Itu aja. Lain itu tidak ada masalah. Dengan dasar waktu pemakaman COVID yang yang sebelum yang terakhir ini, itu sampah-sampah dari bertaburan. Entah alat untuk penanaman COVID itu saya tidak tahu kan. Itulah apanya. Dari permintaan kita selanjutnya, permintaan kita selanjutnya itu ya? Di pemakaman itu pendapat masyarakat Desa Aik Bayur dan Kelurahan Silandit itu bisa jangan di Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur. Itulah pendapat masyarakat Desa Aik Bayur dan Kelurahan Silandit. Ada kasus ini kan? Itu. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kantor pengadilan negeri kelas 1A Medan, Sumatera Utara lockdown pasca meninggalnya seorang hakim akibat terpapar COVID-19. Adu mulut seorang pengunjung dan petugas pengadilan negeri pun terjadi lantaran kesal tidak dapat menyelesaikan berkas valid sebagai syarat pemilihan calon kepala daerah. Aksi adu mulut terjadi antara petugas dan pengunjung pengadilan negeri Medan. Keributan terjadi lantaran salah satu pendukung bersama pasangan calon yang akan bertarung di kontestasi pemilihan kepala daerah 2020 terhambat untuk menyelesaikan berkas valid sebagai syarat ke Komisi Pemilihan Umum. Meski ditutup sementara, sejumlah aktivitas dan pelayanan di lingkungan kantor pengadilan negeri Medan masih terlihat berjalan seperti biasanya. Hanya saja aktivitas sidang yang ditiadakan pihak pengadilan tersebut, mulai Kamis 3 September hingga 14 hari ke depan, penutupan terjadi lantaran sejumlah pegawai diketahui terpapar COVID-19. Satu di antaranya Hakim Pengadilan Negeri Medan berstatus suspek meninggal dunia. Membuat surat tidak valid di Pengadilan Negeri Medan, namun pelayanannya tidak bisa karena terkait ada indikasi kena COVID. Pengadilan Negeri Medan kesannya mau lockdown. Dan karena itu kami tadi sudah konfirmasi ke pihak keamanan bahwa pelayanan dengan sistem email dan nanti kita dihubungi kembali
dan ini mungkin menjadi juga menghambat administrasi para calon untuk mendaftar di KPU mulai besok 4-5-6. Sementara proses di sini sendiri hari kerjanya tinggal besok ya Bang? Iya, kalau kerjanya kan tinggal besok. Kalau besok memang tidak clear, jadi ini salah satu hambatan bagi kami calon kepala daerah. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Medan maupun Dinas Kesehatan Kota Medan terkait penutupan sementara aktivitas pelayanan dan jumlah pegawai terkonfirmasi COVID-19. Namun sejumlah ruangan tampak dilakukan penyemprotan disinfektan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengantri di depan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat. Beginilah situasi dan kondisi warga pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Mereka rela antri untuk melakukan pendaftaran bantuan dari Kementerian Koperasi di Sindeka, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Akan tetapi pemberian bantuan sosial produktif usaha mikro tidak diimbangi dengan kesadaran akan penerapan protokol kesehatan yang menyebabkan banyak warga atau pelaku UMKM yang berkerumun dan antri di depan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pakpak Barat yang akan menyerahkan dokumen persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial. Para pelaku UMKM ini mengantri guna mendapatkan dana stimulus dari pemerintah pusat sebesar 2,4 juta rupiah. Mereka harus mengisi dan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi untuk bisa diajukan ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Mordehai Orba Suntuk mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil menengah yang melakukan pendaftaran sebanyak 712 orang, yang mana datanya akan dikirim ke pemerintah pusat. Tapi menentukan pastinya dapat, kita nggak punya kewenangan, tergantung verifikasi sementara dari kementerian. Kira-kira nanti itu berapa tahap itu? Apakah dia per bulannya ataukah memang cuma satu tahap aja? Informasi yang kami dapat sesuai dengan surat dari menteri itu satu tahap diberikan. Hanya sekali diberikan. Sebesar 2.400.000. Oh, itu aja. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Kejari Labuhan Batu hentikan penuntutan keadilan restoratif terhadap perkara ringan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara ringan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku pidana, dan masyarakat sehingga perkara tidak sampai ke meja persidangan. Hal ini selain langkah humanis juga guna mencegah klaster baru COVID-19 di lembaga permasyarakatan. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menindaklanjuti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanganan hukum yang humanis, yakni restoratif justice terhadap korban dan pelaku kejahatan yang bertempat di Aula Ruangan Data Kejari setempat Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana hal ini sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pidana yang tergolong ringan, sehingga diharapkan mampu tercapainya keadilan bagi seluruh pihak tanpa harus berlanjut ke meja persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, upaya restoratif justice merupakan penanganan perkara yang mengacu rasa keadilan pada masyarakat, sesuai Peraturan Jaksa Agung dan telah disetujui melalui surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tanpa merugikan kedua belah pihak karena sebelumnya telah dimediasi untuk berdamai. Kasus yang dilibatkan yaitu pihak perusahaan perkebunan PT PN3 Labuhan Haji Aikanopan, Labuhan Batu Utara,
Sebagai korban dan tersangka RD merupakan karyawan di perkebunan tersebut yang telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar pasal 374 KUHP sehingga perusahaan mengalami kerugian sedikitnya Rp75.000. Kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu melakukan langkah penghentian penuntutan terhadap perkara atas nama tersangka RD, bahwa terhadap perkara RD tersebut kami lakukan penghentian penuntutan dengan alasan bahwa pertama kali melakukan tindak pidana, kerugiannya yang dilakukan itu sangat kecil, ancaman hukumannya belum di bawah 5 tahun. Kami melakukan penghentian penuntutan tersebut atas dasar pertama usulan daripada jaksa penuntut umum yang mengusulkan kepada kami untuk melakukan langkah-langkah perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Kemudian kami terima, kemudian kami lanjutkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang mana nantinya restoratif justice sendiri akan diterapkan secara berkesinambungan, sehingga selain diharapkan mampu memutus klaster baru penyebaran COVID-19 di lembaga permasyarakatan, juga sebagai langkah kejaksaan dalam menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah mempersiapkan berbagai tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun tahun 2020. Menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, KPU melibatkan 200 personil Polri untuk mengamankan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah mempersiapkan berbagai tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun tahun 2020. Menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang dibuka mulai tanggal 4 hingga 6 September mendatang, terlihat aktivitas di kantor KPU masih normal. Hanya saja pengamanan mulai diterapkan dengan penjagaan dari aparat TNI Polri yang selalu siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pengamanan pada proses pendaftaran di kantor KPU, Polres Simalungun mengerahkan 200 personil mulai dari penjagaan di kantor KPU hingga pengawalan pasangan bakal calon. Penerapan protokol kesehatan juga ditingkatkan dengan membatasi masa yang ikut dalam proses pendaftaran. Untuk besok kegiatan pendaftaran bakal calon, ini pendaftaran dimulai tanggal 4, 5, dan 6. Sesuai dengan ada juga permintaan daripada paslon untuk melakukan pengawalan ya dari Ciantar. Maka kita selain daripada melibatkan pengamanan yang secara langsung dan juga kita berikan pengawalan khusus untuk jumlah pengamanan kita sesuaikan dengan jumlah yang akan hadir. Namun demikian karena ini untuk menjaga ya penyebaran daripada COVID-19, tentu seperti disampaikan tadi bahwa yang dapat boleh masuk ke ruangan paling banyak 20 orang. Yang selebihnya adalah bisa melakukan menonton di luar dengan digunakan secara virtual. Maka kita pun memberikan pengamanan yang maksimal, baik TNI maupun Polri. Dari Polres Simalungun akan melibatkan kurang lebih 200 personel. Pilkada Simalungun 2020 diikuti sebanyak 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang bertarung merebut kursi nomor 1 di Kabupaten Simalungun. 3 pasangan calon diusung partai politik, diantaranya pasangan Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus.
pasangan Radiapo Asiolan Sinaga dan Zoni Waldi, serta pasangan Muhajidin Nur Hasim dan Tumpak Siregar. Kemudian satu pasangan calon melalui jalur perseorangan, yaitu pasangan Wakmar Damanik dan Abidisyah Saragi. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Batubara menghadiri kegiatan Inalum Charity Bakti Sosial Bantuan Sembako dan Alat Medis di masa pandemi COVID-19 melalui komunitas sedekah Jumat yang disalurkan untuk masyarakat dan para tenaga medis di Kabupaten Batubara. Sebanyak ribuan paket sembako dan alat medis untuk keperluan di masa pandemi COVID-19 disalurkan karyawan Inalum melalui komunitas sedekah Jumat, dibagikan kepada masyarakat dan para petugas medis di Kabupaten Batubara. Acara pemberian bantuan yang digelar di kantor sekretariat KSC di Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara ini dihadiri Bupati Batubara Zahir yang juga sebagai Dewan Kehormatan di komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres Batubara. Bupati Batubara Zahir mengapresiasi para karyawan Inalum yang telah memberi bantuan dan bekerja sama dengan KSC untuk membantu masyarakat Batubara yang terdampak COVID-19. Dan ini merupakan kegiatan positif yang harus lebih ditingkatkan lagi. Ini adalah efek dari sebuah prestasi. Jadi setiap prestasi punya efek multi yang berbeda-beda. Hari ini efek positif dari KSC yang selalu melakukan sedekah Jumat, sehingga Inalum melihat ini sebuah gerakan yang wajib didukung melalui CSR. Nah, karena prestasi itu baik, KSC melakukan sedekah hampir setiap Jumat bersama pemerintah. Perlu material. Di zaman COVID-19 ini, Inalum memperlihat ini menjadi sebuah keadaan yang harus dibantu. Nah, hari ini kita mendapat bantuan dari Inalum, ya Pak Ogi hadir, ya, dari Inalum bersama dengan SPS Inalum memberikan bantuan terhadap gerakan sedekah Jumat ini melalui KSC yang dibina oleh Pak Kapolres bersama dengan saya Bupati Batubara. Jadi ini adalah prestasi yang dinilai positif dan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Nurlaili warga Dusun Pisang, Desa Melati, Pasar 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, membutuhkan uluran para dermawan untuk meringankan beban penyakit tumor hidung yang menimpanya setelah didiagnosa dokter. Penyakit tersebut sudah dialaminya sejak 1,5 tahun lalu. Kondisi Nurlaili begitu memprihatinkan akibat penyakit tumor hidung yang dideritanya. Kondisi wajah Nurlaili mengalami pembengkakan. Selain penglihatan dan pendengaran, Nurlaili juga kesulitan untuk membuka mulut, sehingga ibu 3 anak ini mengalami kesulitan untuk makan. Menurut Khairullah, suami Nurlaili, sakit yang dialami istrinya ini mulai dirasakan sejak 1,5 tahun yang lalu, di mana Nurlaili awalnya mengalami sakit flu dan sering mengeluarkan darah dari hidung. Karena keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya, Nurlaili hanya menjalani pengobatan alternatif di kampung mereka. Pada bulan Agustus 2020, Nurlaili dibawa untuk menjalani perawatan di rumah sakit setelah dibantu oleh pihak desa dan puskesmas setempat untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan, yang mana dibayarkan secara mandiri oleh suami Nurlaili. Rencananya dalam beberapa hari ke depan, Nurlaili akan menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit di Lubuk Pakam, dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat penyakit dari bagian dalam wajah Nurlaili.
Dari awalnya satu tahun setengah, Pak. Itu penyebab awalnya apa, Pak? Yaitu dia berupa mimisan, sering keluar darah dari hidungnya. Sakit tumor Di bagian wajah, Pak? di hidung itu tadi, tumor. Hasil labnya udah sebagian udah diketahui penyakitnya. Ini nanti hari Rabu, nanti Kamis besok dibawa lagi ke rumah sakit, mau di opname, anjuran dokter begitu, suruh opname dulu. Setelah itu nanti hari Jumat dilaksanakan yaitu pemeriksaan lagi untuk penyakit yang di dalamnya lagi. Kalau yang nampak dari hidung tadi, kata dokter ini tumor. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, di Solo ada kuliner viral yang tengah menjadi buruan para pecinta kuliner, yaitu bubur bakar yang berada di kawasan Kampung Badran, Solo, Jawa Tengah. Kuliner unik perpaduan khas Jawa dan Cina yang ramah di kantong, sehat bergizi dan mengenyangkan. Anda bosan dengan bubur ayam biasa? Jika iya, Anda bisa mencoba sarapan bubur ayam unik yang satu ini. Bubur bakar Badran. Berada di kawasan Kampung Badran, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Cara memasak bubur dengan dibakar. Kemudian ditambahkan potongan daging sapi, aneka ikan, hingga ayam panggang. Tidak seperti bubur pada umumnya, bubur bakar disajikan di dalam mangkuk tanah liat atau clay pot yang sudah dibakar di atas kompor bersamaan dengan bubur dan telur di atasnya. Bubur hasil kolaborasi antara Jawa dan Cina ini disajikan dengan berbagai macam pilihan topping seperti ayam panggang merah, telur ayam kampung, ayam kecap, ikan dori, dan daging sapi asap. Satu porsi bubur bakar komplit dijual dengan harga Rp15.000. Selain ramah di kantong, bubur bakar di Solo ini mengenyangkan, sehat, dan bergizi. Yang membuat khas ini adalah uniknya sebetulnya. Jadi disajikan dalam mangkok panas, ketika dibuka oleh konsumen atau customer itu disantap dalam keadaan panas, lalu ketika dibuka mangkoknya itu masih meletup-letup. Viral di media sosial, bubur bakar Badran menjadi buruan pembeli. Untuk menikmati bubur unik ini, pembeli harus rela mengantri dengan sistem antrian yang telah diatur oleh pemilik kedai. Kalau bubur bakar itu taunya dari Instagram pertamanya. Kan kayak viral gitu kan di Instagram, banyak yang upload fotonya. Terus tertariknya gara-gara unik aja kok bubur dibakar gitu. Mau coba tuh kayak unik aja gitu loh, kayak buburnya tuh dibakar di tempat kayak gini tuh kayak unik gitu, nggak, belum pernah sih sebelumnya makan yang kayak gini buburnya. Setelah masakin gimana Mbak rasanya? Enak gurih buburnya, terus isiannya juga banyak. Bubur bakar Badran buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Bubur bakar ini selalu ramai para penikmat kuliner. Dalam sehari bisa menjual lebih dari 200 porsi bubur. Dan seringkali bubur sudah habis sebelum waktu tutup. Jika ingin merasakan cita rasa dari bubur unik ini, disarankan untuk datang lebih pagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.